Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Station Closing. Berikut ini adalah deretan saham-saham rekomendasi yang kami tampilkan untuk Anda dari founder dan CEO Galeri Saham, ada Mas Rio Rizaldi. Ada 4 seperti biasa pemirsa ya. Ali direkomendasikan buy di posisi support 8.250, resisten 8.900. ISAT di 6.400, resisten di 7.200. Java di 1750, resisten di 1990, dan Tekim support di 7300, resisten di 8400, seperti selengkapnya di layar televisi Anda. Anda masih bisa bergabung bersama kami ya, melalui line telepon interaktif maupun juga WhatsApp interaktif. Dan Mas Rio, kita jawab pertanyaan dari Pak Wanto tadi dari Jakarta. EMTK gimana nih? Sudah punya di 2500, lagi nyangkut. Awalnya tadi trader, tetapi jadi investor nih gara-gara EMTK yang melemah. Jadi balik lagi, MTEK ini agak mirip secara teknikal. Kita lihat sekarang sahamnya udah turun agak banyak dengan MA200. Maka Bapak bisa lihat bahwa MTEK ini kalau pasang MA200, itu dia sudah berada di bawah moving average tersebut. MA200 ada di 2060 dan MTEK itu hari ini closing itu ada di 1920. Jadi sebenarnya ini udah momen yang tidak favorable lagi untuk simpan saham ini. Tapi coba dipantau aja, ini ada support. Saya bisa bilang ini support terakhir ya di bawah MA200 itu di kisaran 1835. Jadi kalau MTEK ini terus turun hingga turun lebih rendah dari 1835, itu sebaiknya nggak punya dulu. Tapi sebaliknya, kalau MTEK ini reboundnya mendekati MA200 di level 2060, dari sekarang di 1920, kalau mencapai 2060, mendekati itu, mungkin perlu consider untuk sell on strength dulu. Karena apa? Karena secara tren, saham MTEK ini sudah tren turun, baru masuk tren turun jangka menengah. Jadi untuk menghindari resiko, sebaiknya lakukan sell on strength untuk MTEK, Pak. Oke, EMTK MA200-nya ya di 2060. 60. Dan sekarang ditutup di bawah level itu. Jadi ada kecenderungan seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Rio, kalau sebuah saham ditutup di bawah MA200-nya kemungkinan akan bearish. Kalau di atas itu mampu bertahan, kemungkinan akan bullish gitu ya. Jadi dengan berat hati mungkin masih bisa ditahan dulu. Cermati 1835, kalau ini jebol berarti dengan berat hati jual dulu ya. Oke, keputusan kembali ke Pak Wanto. Kalau BBYB bagaimana? 1.500? Oke, BBYB sebenarnya secara gambaran besar masih dalam range konsolidasi, tapi cukup lebar. Batas bawah 1.200, batas atas 1.900. Tapi mengingat penurunan yang udah terjadi dalam 2 minggu terakhir, Bapak mungkin coba bisa pantau level 1525 dulu ya. Jadi kalau ada rebound, bisa mencapai 1525 tapi nggak mampu lebih tinggi dari 1525, mungkin lebih baik sell on strength sebagian, karena itu pun juga udah berada di atas modal Bapak. Tapi kalau nanti dia bisa kembali menguat di atas 1525, maka sebagian dari saham yang belum dijual itu bisa di hold dulu, karena ada tendensi saham ini untuk mulai pergerakan uptrend-nya lagi. Tapi pada dasarnya untuk sekarang dia konsolidasi kecenderungan melemah. Jadi selama masih di bawah 1525 itu secara teknikal lebih baik sell on strength sebagian dulu. Oke, sell on strength sebagian dulu dengan berat hati ya, meskipun masih di 1325. Tapi kalau memang sulit untuk ke 1525, sell on strength saja sebagian. Dan sebagiannya lagi kalau ternyata nggak nyampe-nyampe ke 1525, cut loss di level berapa? Kalau cut loss saat ini masih agak jauh sih ya. Itu stop loss itu di 12.40 kalau ditembus. Oke, 12.40. Baik, agak kurang bagus nih ya tampaknya untuk prospek EMTK dan juga BBYB. Mungkin bisa menjadi tips ataupun strategi pemirsa di rumah, bagaimana sih menentukan MA200 ini, Mas Rio? Jadi tinggal pasang pakainya tuh simple moving average 200 untuk saham-saham yang udah turun lumayan banyak. Cuma kalau untuk saham-saham yang masih di atas tapi belum turun terlalu banyak, maka teman-teman bisa pakai MA-nya entah itu moving average 50 atau moving average 20, itu bisa jadi referensi. Kayak gitu Mbak Lisa. Baik, itu dia ya tips dari Mas Rio. Kita ke saham pilihan singkat saja tadi, kita kan membahas lebih banyak ke saham logam gitu ya.
tambang logam, kemudian juga ada konstruksi. Tapi saham pilihannya agak berbeda nih. Anda lebih ke Ali, Isat, Java, dan juga Tekim. Kita sapa penelpon dulu nih, harus ditahan dulu. Mas Rio ya. Selamat sore. Selamat sore Bu Prisa, Selamat selamat sore Bu Rio. Selamat sore Bu Pak. Prisa. Dari Pak Giantoro ya? Giantoro Bandung, ya salam sehat Bu. Salam sehat. Pak. Silakan Iya, Pak Pak. Giantoro. Ya, Pak Rio, saya mohon dianalisa untuk saham Friend. Saya baru masuk kemarin 117. Terus support resistennya berapa, dan saham BHIT Pak. BHIT besok ride-nya kan sudah bisa diperdagangkan. Nebusnya di harga 173. Saya punya harga di 98 Pak. Maaf, saham yang kedua saham apa Pak? BHIT Bu. BHIT ya, oke. Iya, BHIT, iya. Baik, Besok kan rate-nya sudah diperdagangkan, itu cuma nebusnya 173. Oke. Posisi sekarang 92. Baiknya ditebus nggak tuh rate-nya, Pak? Terima kasih. terima kasih Pak Giantoro dari Bandung. Pak Rio, kita lanjutkan ya untuk saham pilihan tadi. Kok agak beda nih dengan yang kita bahas di awal? Apakah ini juga saham-saham yang boleh dilirik dan yang tadi juga tetap boleh kita lirik seiring dengan kondisi market closing? Kita ke Ya, Ali memang- dulu. Mhm. Betul, memang sengaja kita agak bedain karena kalau yang di saham pilihan itu Ali, Isat, Java, sama Tekim itu saham yang ada range tradingnya yang cukup menarik buat teman-teman buy low sell high di sana. Cuma kalau untuk yang tadi bicara mengenai penggerak pasar, memang saat itu yang lain dipantau itu yang bisa trending itu memang di saham yang tadi saya sebutkan, yaitu di konstruksi maupun di logam. Tapi kalau misal 4 saham pilihan ini adalah saham yang menarik untuk bisa trading buy low sell high untuk teman-teman para trader. Oke, kita ke Ali singkat saja, semenarik apa? Ali berada dalam fase tren naik, jadi teman-teman bisa lihat kalau dia bisa bertahan di atas 8.400 itu tendensi dia akan mengarah ke 8.800 sampai 8.900, bahkan mungkin bisa melanjut lagi karena trennya pelan-pelan tapi naik gitu. Oke, baik Ali ya. Kemudian Isat. Isat juga kita lihat bergerak ranging cukup agak lebar, tapi pada dasarnya dia karakternya mirip kayak Ali, jadi perlahan naik gitu. Jadi selama Isat itu bisa bertahan di atas support di 6.400, maka kita lihat ada tendensi kenaikan mendekati 7.000 atau bahkan melebihi 7.000 sampai 7.200. Oke, kenapa bukan Telkom? Kalau Telkom itu geraknya terlalu ranging, dan rangingnya belum ada tendensi tren. Jadi sebenarnya kalau untuk profit yang lebih menarik ada di Isat. Baik. Java? Java juga sama. Java ini sudah mampu menguat melewati batas level resisten kuat waktu itu di 18.30. Jadi dengan dia closing bisa di atas 18.000 sampai 18.015 itu tendensinya itu malah dia akan, menurut saya akan mengarah ke 2.000 untuk Java. Oke, jadi buy Java di posisi closing bisa 1850? Kalau di posisi closing masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Cicil ya? Kecil. Baik, kemudian ada Tekim. Kalau Tekim dia baru mulai tren naik, jadi setelah bearish panjang dari sejak Februari, ini dia mulai bergerak membuat tren naik, tapi masih dalam pergerakan range konsolidasi kisaran 73 sampai 7950. Jadi teman-teman bisa pantau tuh kalau misalnya dia ada pelemahan sampai ke level support, bisa melakukan pembelian karena nanti ada tendensi dia untuk bergerak uptrend kembali nanti. Oke, itu dia ya untuk Tekim. Tapi hari ini Tekim itu stagnan di 7625. Iya, betul. Jadi hari ini 725 tapi tendensinya lebih ke arah positif pergerakannya. Baik, bagaimana dengan saudaranya INKP? INKP pasti 11-12 ya. Jadi biasanya kalau satu naik semua naik. Jadi INKP juga mirip. INKP ini kalau dia mampu bertahan di atas 7.800, ini udah di atas itu ya, 7.800, maka tendensi kenaikannya bisa mengarah ke menjelang 9.000, Mbak. Oke, jadi masih bisa cicil ya di 7.900 saat ini sampai ke 7.800-an ya? Bisa. Oke, itu dia saham pilihan dari Mas Rio pemirsa. Dan sebelum kita beralih ke pertanyaan Anda yang cukup banyak melalui WhatsApp interaktif, Pak Giantoro dari Bandung menanyakan mengenai Friend 117, bagaimana peluangnya? Jadi Friend ini sebenarnya secara story-nya bagus, secara beritanya bagus, tapi secara teknikal terlihat lebih banyak yang jualan daripada yang beli. Jadi Friend dengan dia tidak mampu bertahan di atas support berapa ini ya,
114. Tadi pagian kan beli di 117 ya. Maka dengan dia tidak mampu bertahan di atas 114, maka tendensinya adalah sebenarnya downtrend. Jadi kalau ada kesempatan untuk sell on strength, lebih baik sell on strength dulu, karena kita perlu ingat bahwa selama friend itu masih berada di bawah level 130, tendensinya lebih ke downtrend daripada ke uptrend untuk friend. Oke, jadi kalau sudah punya di 117, apa rekomendasi dari Mas Rio? Sell on strength dulu, Sell on strength selama dulu. dia di bawah 130. Oke. Kita lihat ya, closingnya hari ini untuk friend di posisi 115. Jadi sell on strength dulu saja ya, meskipun baru masuk. Lebih aman sell on strength dulu, karena Baik. takutnya trennya turun. Keputusan kembali ke Pagiantoro, masih ada satu saham lagi yaitu Behit, punya di 98. Oke, jadi Behit ini untuk red issue pada dasarnya tidak layak ditebus karena apa? Kita nebusnya lebih mahal dari harga pasar. Jadi daripada kita tebus red issue-nya, mendingan kita beli sahamnya di harga pasar. Cuman pada dasarnya right-nya pun juga nggak akan ada harganya. Karena apa? Karena kan harga right itu kan selisih antara harga tebus dengan harga di market saat itu. Nah, ketika harga right issue di atas dari harga market saat ini, maka right-nya itu relatively sebenarnya harganya itu di Rp1. Jadi pada dasarnya anggap aja nggak perlu tebus sih untuk di saham Behit ini. Oke, singkatnya tidak perlu ditebus, harga right-nya 173, harga marketnya di 93 saat ini ya. 93. Oke, tapi masih bisa di hold untuk Behit di 98 milik Pagiantoro? Pada dasarnya selama dia masih berada di atas 88, Behit ini masih layak untuk di hold. Oke, itu dia ya rekomendasi untuk Pagiantoro dari Bandung. Ada target ke level berapa sih Pak? Untuk Behit. Untuk Behit. Oh, kalau Behit mungkin kita lihat mungkin yang dekat dulu ya. Yang dekat itu ada di level 97 sampai 99. Baik, itu dia rekomendasinya Pagiantoro, keputusan kembali ke Anda. Dan ada pertanyaan seputar BEX, AGII, dan beberapa saham lainnya dari pemirsa melalui WhatsApp interaktif. Kita jawab di segmen berikutnya pemirsa ya. Jangan kemana-mana.